Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda, 065-2020-0256. Di sini saya mewakili teman kelompok saya, yaitu kelompok 10. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi antar budaya dengan tema etika komunikasi antar budaya. Pertama-tama, definisi etika. Etika dalam komunikasi antar budaya yaitu merupakan standar moral yang mengatur perilaku, bertindak, dan mengharapkan orang lain bertindak. Pada dasarnya, etika berkaitan dengan penilaian tentang perilaku benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas, berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Menurut para ahli, etika adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Itu menurut P. Simorangkir. Menurut Siddiq, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Adapun fungsi etika dalam komunikasi antar budaya yaitu pertama, hubungan yang terjalin antar manusia akan menjadi lebih baik, komunikasi antar budaya akan terhindar dari hambatan, salah satunya hambatan etnosentris. Kedua, komunikasi yang terjalin tidak lagi mengalami kesalahpahaman. Ketiga, terjadinya pertukaran informasi antar budaya. Keempat, terciptanya rasa hormat dan saling memahami antar individu yang memiliki budaya berbeda. Dan kelima, tertanamnya nilai-nilai baik. Adapun komunikasi antar budaya dalam berbagai situasi perbedaan kebudayaan. Situasi komunikasi antar pribadi dan antar budaya. Berbicara tentang komunikasi antar pribadi berarti berbicara tentang dua orang atau lebih yang terlibat dalam komunikasi verbal dan nonverbal secara langsung. Prinsip-prinsip hubungan antar pribadi, komunikasi antar budaya sangat berkaitan dengan prinsip mengenai orang lain dan akibat dari persepsi tersebut. Prinsip heterofili dalam komunikasi antar budaya. Homofili adalah derajat kesamaan antara individu yang terlibat dalam interaksi antar pribadi, sering lebih percaya pada orang-orang yang sudah dikenal daripada orang-orang yang masih asing. Sedangkan heterofili adalah perbedaan suatu keyakinan terhadap sesama kelompok dan individu. Adapun prinsip-prinsip hubungan antar pribadi, dalam hubungan antar pribadi dan budaya ada beberapa konsep mendasar yaitu sebagai berikut. Pertama, kredibilitas. Kedua, kesediaan membuka diri. Ketiga, dominasi dan submisi. Keempat, formalitas. Kelima, ketertarikan antar pribadi. Dan yang terakhir yaitu hubungan kerja secara antar pribadi. Dimensi etika komunikasi antar budaya. Tingkat organisasi kelompok budaya dan konteks sosial. Perhatian dan minat dari ahli-ahli komunikasi antar budaya banyak meliputi komunikasi antar individu dan kebudayaan nasional yang berbeda. Itu dalam tingkat keorganisasian kelompok budaya. Sedangkan konteks sosial, komunikasi antar budaya dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan konteks sosial dan terjadinya yang meliputi bisnis, organisasi, pendidikan, dan lain-lain. Komunikasi dalam semua konteks merupakan persamaan dalam hal unsur-unsur berdasarkan proses komunikasi manusia. Adapun permasalahan dan hambatan etika norma dalam komunikasi antar budaya terbagi jadi tiga, yaitu kerumitan etika bahasa verbal, kerumitan etika bahasa nonverbal, dan perbedaan orientasi nilai budaya. Kerumitan etika bahasa verbal
Kesulitan dapat muncul ketika pertama kali bertemu dengan calon mitra bisnis yang berbeda budaya dalam menyapa. Kerumitan etika bahasa nonverbal yaitu perilaku nonverbal merupakan bagian dari etika komunikasi yang harus dipenuhi dalam proses komunikasi bisnis. Pesan nonverbal paling bermakna adalah ekspresi wajah, khususnya pandangan mata. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu pada komunikasi antar budaya ini merupakan komunikasi antar pribadi dengan perhatian khusus pada faktor yang mempengaruhinya, yaitu prinsip hubungan antar pribadi, keterkaitan antar pribadi, dan hubungan kerja antar pribadi yang merujuk pada etika yang penilaiannya berfokus pada tingkat kebenaran dan kesalahan, kebaikan dan kejahatan, dan kewajiban dalam perilaku manusia. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.